Di video kali ini, kita akan membahas tentang penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, ada dua hal yang perlu kita ketahui untuk membantu kita menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dua hal tersebut adalah sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata kita ke atas. Jadi diilustrasikan seperti ini, mata kita dan sudut alfa yang dibentuk di sini adalah sudut elevasi. Sehingga singkatnya, sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh lurusnya mata kita dengan apa yang kita pandang ke atas. Contoh dari sudut elevasi adalah ketika kita berada di lapangan sekolah, melihat ke atas tiang bendera, ke atas gedung, ke atas pohon, dan lain sebagainya. Sedangkan sudut depresi itu adalah sudut yang dibentuk oleh lurusnya mata kita dengan apa yang kita pandang ke bawah. Nah, ini dibentuk ketika kita ada di atas menara, misalnya ada di atas gedung, atau misalnya kita berada di puncak gunung. Itu adalah contoh dari sudut depresi. Sekarang kita lanjutkan. Di sini sudah disediakan contoh nomor 1, sebuah tangga yang panjangnya 6 meter. Ini tangganya, ilustrasinya seperti ini, 6 meter, disandarkan pada tembok. Jika sudut yang terbentuk antara tangga dengan lantai itu 60 derajat, tentukan tinggi tembok. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita ilustrasikan ke dalam bentuk matematis. Artinya kita harus menggambarkan dulu seperti apa yang dipermasalahkan di soal ini. Dan yang menjadi masalah di sini adalah antara tangga, lantai, dengan tembok. Sehingga bentuknya adalah segitiga siku-siku. Kita gambarkan segitiga siku-sikunya. Setelah kita buatkan segitiga siku-sikunya, kita beri keterangan sesuai yang diketahui soal. Di sini di soal, tangganya itu panjangnya 6 meter. Tangga ini merupakan sisi miringnya, berarti ini 6 meter. Kemudian, sudut yang dibentuk oleh lantai dengan tangga itu adalah 60 derajat. Lantai dengan tangga, berarti 60 derajat ada di sini. Yang dicari soal adalah tinggi tembok. Berarti ini tinggi tembok. Nah, itulah yang kita cari. Tinggi tembok. Untuk menentukan tinggi tembok, kita gunakan perbandingan trigonometri. Namun sebelumnya, di sini harus diketahui terlebih dahulu mana sisi depan, sisi miring, dan samping. Ketika sudutnya ada di sini, berarti sisi depannya adalah tinggi. Ini. Depan, 6 itu sebagai sisi miring, dan sisanya sisi samping. Kita mencari sisi depan, diketahui sisi miring. Berarti trigonometri yang ada sisi depan, miring itu adalah sin. Dan sin yang digunakan itu sudutnya 60 derajat. Depan per miring. Sin 60 derajat nilainya adalah 1/2 akar 3 atau akar 3 per 2. Sisi depan adalah tinggi yang kita cari. Sisi miring besarnya adalah 6 meter. Untuk mencari tinggi berarti kita kali silangkan. 2 kali tinggi hasilnya 2 tinggi sama dengan 6 dikali akar 3, 6 akar 3. Sehingga tinggi itu adalah 6 akar 3 per 2. Kita sederhanakan maka hasilnya adalah 6 bagi 2, 3 akar 3. Berarti tinggi tembok itu adalah 3 akar 3 meter. Selanjutnya kita bahas contoh soal nomor 2. Dari puncak tebing yang tingginya 60 meter, seorang pendaki melihat pelabuhan dengan sudut depresi 30 derajat. Tentukan jarak antara pelabuhan dan tebing. Untuk menyelesaikan persoalan ini, terlebih dahulu kita gambarkan segitiga siku-sikunya. Nah, kira-kira ini ilustrasinya. Misalnya, pandangan
pendaki itu di sini, kemudian pelabuhannya di pojok kanan bawah, ini tebing, berarti sesuai yang diketahui di soal, tinggi tebing itu 60 meter. Berarti di sini 60 meter. Kemudian sudut depresinya 30. Gambarkan terlebih dahulu, sudut depresi itu adalah sudut yang dibentuk oleh lurusnya mata kita dengan apa yang kita lihat ke bawah. Berarti disinilah 30 derajat. Nah, dengan menggunakan konsep sudut dalam berseberangan, berarti 30 derajat ini pindah ke bawah, ke pelabuhan di sini. Menurut 30 derajat, yang menjadi sisi depan itu adalah 60 meter. Tinggi tebingnya itu berarti sisi depan, kemudian ini miring, sisanya adalah samping. Yang ditanyakan di soal adalah jarak antara pelabuhan dan tebing, berarti sisi samping yang kita cari. Gunakan konsep perbandingan trigonometri ketika ditanyakan samping, diketahui depan. Nah, maka trigonometri yang ada depan dengan samping itu adalah tan. Sudutnya 30 derajat. Tan itu desa. Tan 30 derajat terlebih dahulu kita cari menggunakan perbandingan bahwa tan itu adalah sin per cos. Berarti sin 30 derajat per cos 30 derajat. Sin 30 derajat besarnya adalah 1 per 2. Cos 30 derajat nilainya 1 per 2 akar 3. Kita bagi dengan setengah atau 1 per 2, maka hasil akhirnya 1 per akar 3. Ini cukup sampai sini saja. 1 per akar 3. Depannya adalah 60 meter. Sisi samping adalah yang ditanyakan. Boleh kita tulis saja samping. 1 dikali sisi samping berarti hasilnya sisi samping. 60 dikali akar 3, hasilnya adalah 60 akar 3. Berarti jarak tebing dengan pelabuhan itu adalah 60 akar 3 meter.